Ini dia Pak, internet paling murah. Sebulan cuma 100.000. Banyak sekali yang request kemarin, kita bahas ini. Internet rakyat. Tak kenal maka ta'aruf, yuk kita bahas internet rakyat. Jadi apa itu internet rakyat? Internet rakyat adalah layanan internet Pak, seperti biasa. Teman-teman kalau pernah berlangganan IndiHome, Biznet, MyRepublik, Iconet, jadi bisa wifi-an di rumah. Tapi kalau misalkan teman-teman berlangganan provider tersebut, ada kabel fiber optik yang masuk ke rumah teman-teman. Nah, kalau si internet rakyat ini, dia tidak menggunakan kabel fiber optik, tapi dia dipancarkan dari menara ke modem pelanggan secara nirkabel. Jadi teknisnya, nanti teman-teman akan dikasih alat. Alat tersebut akan menangkap sinyal dari tower dan diteteringkan ke perangkat-perangkat kita yang ada di rumah. Teknologi tersebut biasanya disebut FWA atau Fixed Wireless Access, dan yang spesial si internet rakyat ini dia pakai jaringan berbasiskan 5G. Nah, apakah si internet rakyat ini merupakan FWA pertama di Indonesia? Jawabannya adalah bukan. Produk semacam ini banyak sekali ya. Salah satunya teman-teman pasti tahu ini, Telkomsel Orbit. Ini produk plat merah punya Pak. Ini adalah solusi dari Telkom untuk menjangkau tempat teman-teman yang tidak didukung oleh infrastruktur fiber optiknya Telkom. Jadi nggak seperti IndiHome, tapi dia dipancarkan lewat jaringan 4G LTE, terus ditangkap oleh perangkat-perangkat CPE-nya mereka. Nah, si Orbit ini juga punya layanan 5G, Pak. Namanya ini Orbit Turbo 5G. Lalu bedanya apa si Orbit ini dengan internet rakyat? Kalau Orbit ini, dia menggunakan frekuensi 5G mobile atau 4G LTE mobile di frekuensi 2300 MHz atau di B40 ya, kalau misalkan teman-teman sering mainan modem. Jadi kalau teman-teman punya HP, kemudian dapat sinyal 4G atau 4G+, itu ada kemungkinan Anda sedang bergerak di frekuensi 2300 MHz. Lalu internet rakyat itu dia pakai 5G FWA khusus Pak. Dia menggunakan jalur sunyi atau frekuensi sinyal 1400 atau frekuensi 1,4 GHz. Setidaknya jauh lebih stabil ya. Tidak ada perangkat lain. Tek coro kota iki ya kayak IKN ngono kuwi baru, terus gak ono sing lewat, tapi ono investor. Kenapa kok internet rakyat ini dia bisa mendapatkan frekuensi 1,4 GHz? Beberapa waktu yang lalu Komdigi itu melelang pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk BWA ya, Broadband Wireless Access, dan salah satu pemenang tendernya adalah ini PT Telemedia Komunikasi Pratama dengan harga penawaran sekian ratus miliar ya Pak ya. Kalau teman-teman nggak tahu, itu adalah anak usahanya Surge atau PT Solusi Sinergi Digital TBK. Ini kemarin ramai sekali nih di Bursa Efek. Kalau misalkan teman-teman main Bursa Efek, code-nya IDX WiFi ini. Salah satu pemilik saham terbanyaknya sekarang adalah beliau, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, yang merupakan orang dekat istana ya, masih kerabat dengan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi menarik sekali hasilnya membahas internet rakyat ini dari segi ekonomi, dari segi teknikal, apakah infrastrukturnya memungkinkan, teknologinya bisa dipakai di Indonesia, atau mungkin dari segi politik karena ini adalah usaha dekengane pusat, atau yang paling membuat ini booming viral di mana-mana adalah marketingnya. Ini jago sih marketingnya, harus kita akui ya. Jadi dia menggunakan sticky words atau mantra yang menempel di otak kita dengan mudah, tanpa sadar kita terlibat secara emosional dengan kata internet rakyat. Kalau misalkan teman-teman tahu di TikTok ramai sekali itu ada yang namanya internet dari tetangga. Nah, itu kan jadgor ya. Jadgor, nama providernya bukan itu, nama layanannya juga bukan itu. Itu semacam kata-kata yang menyatukan komunitas mereka. Nah, kalau internet rakyat ini jadgornya dijadikan layanan. Jadi ini adalah selling produknya mereka, dan itu cukup efektif ternyata untuk menimbulkan proud di masyarakat. 9 dari 10 orang yang saya tanya mendaftar internet rakyat ini di Facebook itu menjawab bahwa mengira internet rakyat ini adalah layanannya pemerintah, begitu Pak. Teman-teman juga pasti tahu segitiga bisnis ini ya, cepat, bagus, murah. Kalau pengen cepat dan bagus jangan minta murah. Kalau pengen bagus dan murah jangan minta cepat. Kalau pengen murah dan cepat jangan berharap itu bagus. Tapi sepertinya internet rakyat ini mematahkan itu semua ya Pak ya. Jadi dia memberikan kecepatan yang cukup tinggi dan harganya 100.000 1 bulan. Selain itu dia juga bekerja sama dengan brand-brand networking tier 1 ya Pak ya. Dan kemarin kita dapat kabar burung kalau dia sudah memesan berapa ratus atau berapa ribu net engine gitu. Tapi kita nggak dapat nota pembeliannya. Jadi ya itu hanya kabar burung saja. Nah, kenapa banyak orang yang skeptis tentang internet rakyat ini? Karena ini mirip sekali. Kalau misalkan teman-teman tahu, mirip sekali dengan provider Bolt ya. Ini sekarang providernya sudah nggak ada, Pak. Jadi dia datang sebagai penantang fiber optik. Dulu Bolt di frekuensi 4G FWA TDD. Di awal-awal munculnya 4G, belum merata. Kalau internet rakyat kan dia pakai 5G ya. Dia juga sama-sama menggunakan frekuensi sunyi ya. Di frekuensi 2300 MHz. Ini bukan frekuensi yang dulu dipakai oleh provider mainstream. Jadi isinya cuman Bolt ini Pak. Sama seperti
seperti internet rakyat ini. Dan sama-sama ada raksasa perusahaan swasta di belakang ini dulu Lipo Group kalau nggak salah. Kita nggak akan bahas kenapa Bolt sekarang tidak ada ya, tapi dulu ini frekuensinya hanya dipakai Bolt saja. Kalau misalkan teman-teman beli perangkat-perangkat ini di marketplace B312 atau MF90 dengan kata-kata unlock. Artinya apa? Artinya perangkat-perangkat ini dulunya di-lock hanya untuk provider Bolt saja. Hampir mirip seperti sistemnya internet rakyat ya Pak ya. Jadi perlu saya infokan bahwa kebijakan yang berlaku itu sangat rentan sekali terhadap industri telekomunikasi ya Pak ya. Apakah internet rakyat ini akan settle seperti perusahaan internet pada umumnya sekarang yang besar-besar, atau dia hanya perusahaan yang lalu di mata seperti Bolt? Mari kita nantikan. Menurutmu P? Komen di bawah.